Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode pembuktian dalam matematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Perkenalkan, saya Farhatul Ais dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, saya Ramadhani Lailatul Fitriani dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, saya Silvana Tul Hikmah dari jurusan Tadris Matematika UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Perkenalkan, saya Rifatul Muhimah dari jurusan Tadris Matematika UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Bukti langsung. Bukti langsung biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi. Jika P maka Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan jika P maka Q benar di mana diketahui P benar. Langsung saja kita ke contohnya. Buktikan bahwa jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Buktinya, jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Misalkan terdapat dua bilangan genap sembarang yaitu K dan L. Kita akan buktikan bahwa K ditambah L juga bilangan genap. Bila K bilangan genap, maka K sama dengan 2M, yang mana M adalah suatu bilangan bulat. Bila L bilangan genap, maka L sama dengan 2N, yang mana N adalah suatu bilangan bulat. Jumlah dua bilangan genap, K ditambah L sama dengan 2M ditambah 2N sama dengan 2 kali M ditambah N. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa K ditambah L adalah 2 kali suatu bilangan bulat, M ditambah N, yang merupakan definisi bilangan genap. Maka terbukti bahwa K ditambah L adalah bilangan genap. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu bukti tak langsung. Pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kemustahilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Pembuktian dengan kontraposisi didasarkan pada nilai kebenaran pernyataan. Jika P maka Q ekuivalen dengan jika bukan Q maka bukan P. Jadi yang perlu dilakukan untuk membuktikan suatu implikasi dengan kontraposisi adalah dengan menegasikan konklusinya. Kemudian tunjukkan bahwa negasi dari konklusi mengakibatkan negasi dari antesedennya. Langsung saja kita ke contoh. Buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat n, jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Kita buktikan. Untuk membuktikannya, pernyataan di atas dapat dilakukan dengan pembuktian tak langsung dengan kontraposisi. Misalnya, P merupakan n kuadrat adalah bilangan ganjil, Q merupakan n adalah bilangan ganjil. Kemudian misalnya negasi Q benar, yang berarti n adalah bilangan genap, yaitu n sama dengan 2k, sehingga n kuadrat sama dengan 2k kuadrat. Kita kuadratkan hingga menghasilkan 4k kuadrat, sama dengan 2 kali 2k kuadrat, sama dengan 2m, dengan m sama dengan 2k kuadrat, yang berarti n kuadrat adalah bilangan genap. Dengan demikian, negasi P merupakan n kuadrat adalah bilangan genap. Negasi Q merupakan n adalah bilangan genap. Dan karena jika bukan Q maka bukan P adalah benar, dan jika P maka Q ekuivalen, jika bukan Q maka bukan P, maka terbukti jika P maka Q adalah benar. Jadi terbukti bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Yang selanjutnya adalah bukti kosong. Bila himpunan P, implikasi P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi P maka Q selalu benar, apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan bahwa kebenaran P maka Q. Contoh, jika ayam berkaki 4, maka gajah bukanlah singa. Buktikan bahwa proposisi di atas bernilai benar. Jawab, ingat, jika kita berhasil membuktikan bahwa P salah, berarti kita berhasil membuktikan kebenaran P maka Q. P ayam berkaki 4, sedangkan Q gajah bukanlah singa. Karena P ayam berkaki 4 bernilai salah, maka proposisi di atas bernilai benar.
Yang selanjutnya adalah bukti trivial. Bila pada implikasi P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar. Apapun nilai kebenarannya dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q bernilai benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka Q. Contoh, jika 3 adalah bilangan prima, maka 6 habis dibagi 3. Buktikan bahwa proposisi di atas bernilai benar. Jawab, P sama dengan 3 adalah bilangan prima. Q sama dengan 6 habis dibagi 3. Yang menjadi fokus adalah nilai kebenaran dari Q. Karena pernyataan Q bernilai benar, maka proposisi bernilai benar terbukti. Bukti eksistensial. Ada dua tipe bukti eksistensial ini, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit. Sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh, buktikan ada bilangan irasional X dan Y, sehingga X pangkat Y rasional. Bukti, kita sudah mengetahui bahwa akar 2 irasional, anggaplah kita sudah dapat membuktikannya. Sekarang perhatikan akar 2 pangkat akar 2. Bila ternyata akar 2 pangkat akar 2 rasional, maka bukti selesai. Dalam hal ini diambil X sama dengan Y sama dengan akar 2. Bila akar 2 pangkat akar 2 bukan rasional, yaitu irasional, diperhatikan bahwa akar 2 pangkat akar 2 pangkat akar 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan 2 merupakan bilangan rasional. Jadi salah satu pasangan X dan Y dengan X sama dengan Y sama dengan akar 2 atau X sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dan Y sama dengan akar 2 pasti memenuhi pernyataan yang dimaksud. Terbukti. Bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sebarang. Katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau, misalkan Y, objek sebarang lainnya dengan Y tidak sama dengan Y. Ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi. Buktikan teorema ketunggalan identitas, yaitu unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Misalnya, C1 dikali C2 adalah identitas dari grup G. Ada C1 sama dengan C2. C1 dikali A sama dengan A dikali C1 sama dengan A. C2 dikali A sama dengan A dikali C2 sama dengan A. C1 sama dengan C1 dikali C2 sama dengan C2. Jadi C1 sama dengan C2. Selanjutnya, bukti dengan pecah kasus. Jika tidak dimungkinkan untuk membahas semua kasus sekaligus, maka bukti perlu dipecah-pecah ke dalam kasus per kasus. Contoh, buktikan bahwa jika N bulat dan tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, maka N kuadrat dikurangi 1 habis dibagi 24. Bukti, N bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai N sama dengan 6K ditambah J, di mana J adalah bilangan 0,1, 2, 3, 4, 5. Karena N tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, maka N sama dengan 6K ditambah 1, atau N sama dengan 6K ditambah 5. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan. Bukti dengan induksi matematika.
Induksi matematika ini adalah untuk inferensi terhadap pernyataan tentang N, di mana N berjalan pada himpunan bilangan bulat, biasanya himpunan bilangan asli atau pada himpunan bagian bilangan asli. N1 subset N. Biasanya pernyataan tentang bilangan asli N dinyatakan dengan Pn. Contoh, ketidaksamaan Bernoulli. Jika X lebih dari negatif 1, maka untuk setiap N elemen bilangan asli berlaku 1 ditambah X pangkat N lebih dari sama dengan 1 ditambah N kali X. Bukti bisa dilihat di contoh soal, kemudian menggunakan induksi matematika. N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1. Satu lagi varian metode induksi adalah dikenal dengan prinsip induksi kuat yang dinyatakan sebagai berikut. Misal, untuk tiap N elemen bilangan asli, menyatakan pernyataan tentang N jika 1. P1 benar, yang kedua, jika P1, P2, sampai PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka PN benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.